Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, hari Senin 7 Desember 2020 ya, kita lanjutkan perkuliahan aplikasi komputer, dan ini adalah pertemuan terakhir atau kuliah terakhir. Ya. Kalau kita lihat dari jadwal, ya yang sudah barangkali beberapa sudah melihat ya, atau mungkin kalian sudah melihat jadwal untuk Applikom itu gabung ujiannya ya, di tanggal hari Sabtu 12 Desember 2020. Iya, aplikasi komputer jam 1 sampai jam 16, jam 4. Ada ruangan juga, 504, 504, tapi kita masih Zoom ya. 70 orang, ya berarti kelas A dan kelas B. Hari Sabtu ini melihat dari jadwal ya, jadwal UAS. Hari Sabtu 19 Desember. Jadi pekan depan tidak ada lagi, karena pekan depan kan Senin, ya masih ada Seninnya, tapi kan perkuliahan selesai hari ini, pekan ini, Jumat. Jadi pekan ini semua perkuliahan selesai Jumat 12 Desember. Jadi pekan depan sudah 2 pekan untuk UTS. Untuk Applikom sendiri kuliah ujiannya hari Sabtu. Nah, untuk kuliahnya materinya dari mana? Dari setelah UTS. Ya, semenjak UTS itu, setelah UTS itu sampai dengan terakhir ini, QJS. Jadi ada gabungannya antara ArcGIS dan QJS. Nanti barangkali analisisnya di QJS, di ArcGIS, nanti layoutnya di QJS. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya tetap praktikum ujiannya seperti di UTS kemarin ya. Tuh. Baik, sekarang kita langsung saja praktikum terakhir kita, yaitu tentang layout JS. Jadi ini adalah pertemuan kedua untuk QJS. Pertemuan pekan lalu sebagai pengenalan dari koordinat, membuat peta SHP, file SHP, kemudian juga analisis ya, digitasi dan seterusnya. Sekarang layout peta di QGIS. Ini juga kita sudah memulai dasar-dasarnya di ArcGIS, sehingga memudahkan kita untuk melakukan praktikum di QGIS ini. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Oke, ke materinya. Ya, materi ini tentang layouting atau kelanjutan dari QGIS ya, karena 2 pertemuan ya, jadi dipadatkan. Ini praktikumnya sudah yang ke-13 ya, 13 atau 12, sedangkan kuliahnya itu sudah 14 atau 15. Nah, maka minimal perkuliahan 14 kali. Kemudian dilanjutkan. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang kita akan mengambil petanya tentang peta administrasi ya, yang mudah saja. Kemudian nanti kita lakukan simbologi, kemudian print out-nya seperti apa, kemudian membuat frame atau bingkainya, dan kemudian kita lakukan ada add item. Add item ini menambahkan item-item seperti judul, skala, legenda, insert, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Kita buka QGIS kita. Kita masuk dalam QGIS-nya. Ya. Kita sudah masuk di QGIS ini. Tapi jangan lupa ya, absen. Tadi 21 kan. Ya sudah ada, tinggal beberapa anak lagi yang belum ya. Mahasiswa lagi yang belum hadir. Kita masuk dalam ini QGIS kita.
Nah, kemudian di QGIS ini biasanya kan kita buka file itu dari sini nih, dari apa namanya nih, open data source ini kan biasa kita. Kemarin kan kita gunakan ini untuk membuka file kita. Tapi saat ini kita lakukan cara yang lain dengan menggunakan art catalog atau kalau di sini disebut dengan browser. Nah, karena kita familiar ketika di ArcGIS itu pakai art catalog. Nah, sekarang kita pakainya art catalog juga, tapi istilahnya di sini diganti dengan browser namanya, browser. Tapi fungsinya sama atau hakikatnya sama. Nah, sekarang kita gunakan yang ini ya. Kemarin kan kita sudah menambahkan yang ini. Sekarang ini seperti art catalognya. Sekarang kita buka filenya. Filenya itu ya di tempat kalian menyimpan. Tadi kan sudah dikirim filenya. Sudah diekstrak, kita lihat saja di mana filenya ya. Oh, ini di layouting. Ya, Jakarta Barat ya. Yang ini nih kan layouting kan guys sekarang. Yang di dalamnya kan pada folder tuh. Ada logo Trisakti, ada layout administrator Jakarta Barat, ada kota Jakarta Barat. Nah, yang ini nih. Kota Jakarta Barat. Nah, ini. Nah, itu banyak kan filenya itu SHP. Nah, ini kita keluarkan semua. Kita panggil semua ini. Apa namanya? Datanya, SHP-nya. SHP-nya ini kita keluarkan semua. Ya. Bagaimana caranya? Bisa satu-satu, bisa sekaligus juga. Nah, jadi kalau dia sudah muncul di sini, berarti dia sudah ada di sini. Ini kan area kerja kita di sini, layer atau table of content. Kita keluarkan semua ya. Satu-satu, klik 2 kali bisa. Jadi klik 2 kali, dia akan muncul di bawah. Nah, ini itu kan muncul satu-satu bisa, karena nggak terlalu banyak ya. Nih. Ya, klik 2 kali dia akan muncul semua. Keluarkan semua ya. Sungai, jalan, administrasi. Nah, ini dia, sudah kita keluarkan semua. Jadi ini sudah dia di sini. Sekarang kita atur di sini. Kan prinsipnya paling atas adalah poin, ya. Kemudian berikutnya line, berikutnya poligon atau area. Ini juga sama. Kita susun dia sehingga susunannya itu sesuai. Ya, administrasi LN pertama ini. Lain juga sih sebenarnya. Tempatkan di atas ya. Setelah itu jalan, sungai. Jalan, karena di sini poin yang tidak ada. Jalan, sungai juga. Ya, jalan, sungai. Oh, sungai LN. Sungai LN. Oh, ini belum muncul. Sungai LN. Jadi yang garis-garis semua. Sungai LN. Kemudian administrasi. Oh, ini 2 kali. Ini 2 kali nih. Oh, bukan. Oh, sungainya yang 2 kali. Maaf. Di atas. Sungainya yang 2 kali. Nah, ini satunya dihapus saja. Ya, jalan, sungai. Jalan, sungai AR. Kemudian administrasi Indonesia AR. Administrasi desa AR.
Des administrasi ini paling bawah nih. Ya, administrasi AR 25 di solve, yang di solve, kemudian provinsi. Ya, ini dia. Nah, jadi terlihat semua kan? Ya. Jalannya. Jalan tapi kurang terlihat ya. Karena merahnya ini terlalu ini merahnya. Jadi kurang terlihat. Tapi ini sudah masuk semua. Ya, sudah masuk semua. Kemudian nanti kita ya bisa disesuaikan sih warnanya agar bisa apa namanya terlihat itu bisa. Selanjutnya nanti kita lakukan simbologi. Ya. Sekarang kita ke administrasi LN dulu. Kita lakukan simbologi semuanya. Ini propertiesnya. Sama seperti ketika RJS klik kanan properties. Nah, ini ada. Di properties ini kita lakukan simbologi. Simbologi, simbol-simbol. Simbol-simbol. Di sininya kan kemarin itu single ya. Sekarang kita ganti jadi bukan simbol tapi categorize. Ini bahasa bisa Indonesia juga, bisa Inggris juga. Categorize. Nah, categorize. Kemudian nanti value-nya. Value-nya kan ini ada di, kalau di, ini kan atribut. Kalau yang di apa field-nya, kalau yang di apa nama itu ArcGIS ya, data atributnya. Sebenarnya ini sama saja, cuma tampilannya saja yang kadang-kadang nggak berubah dikit ya. Ini kita, ini namanya kelas ininya. Nah, kelas, kemudian setelah itu sudah kita classify. Ya, classify ya. Kemudian ini kan nih sebenarnya tidak terpakai ini karena dia apa namanya, mungkin dia sampah atau apa gitu, jadi tidak ada kategorinya. Jadi kita delete saja. Delete-nya pakai ini. Ini nambah atau kurang. Pakai ini aja, dikurangi, dihilangkan. Ya, dihilangkan, jadi yang hanya cukup 10 saja. Itu yang memang ini. Sekarang ini kita kasih nama di sini. Sini batas provinsi sampai dengan batas kelurahan. Batas provinsi. Kemudian ini batas kabupaten kota. Ini batas juga. Batas kecamatan sampai kelurahan. Ya. Sampai batas kelurahan. Sebentar nih. AC-nya terlalu dingin.
Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan. Baik, setelah itu sudah yang kita lakukan ini simbolnya. Ya, tadi apa namanya tulisannya. Kemudian kita lakukan apa simbologinya. Ini sama seperti ketika kita di RJS ya, yaitu tentang apa namanya simbol-simbol. Nanti petanya kita siapkan dahulu, setelah itu baru kita lakukan layout. Gitu. Nah, kita lihat simbolnya. Simbolnya itu nanti kita bisa ini. Nah, memang ada kekurangannya dari QGIS ini. Kekurangannya dibandingkan dengan ArcGIS, ketika kita ArcGIS kemarin itu simbolnya banyak sekali, ya kan? Bahkan kita juga bisa mengambil yang dari standar dari BIG ya, simbologinya. Nah, meskipun ini juga bisa ditambahkan. Namun yang defaultnya itu ketika di S3 kan banyak sekali. Nah, kalau yang di QGIS itu kekurangannya, dia tidak terlalu banyak, terbatas sekali. Itu terbatas dari simbol-simbolnya seperti jalan, batas administrasi dan sebagainya itu dia terbatas. Nah, sehingga ya kita ambil yang simbol-simbol yang ada saja, ya, yang tersedia di sini. Nah, untuk ini kita gunakan dash black. Kita gunakan dash black. Dash black mana dash black? Dash blue, nah dash black. Ya, kita gunakan dash black. Kemudian atasnya sama semuanya. Milimeter semuanya. Cuma ini saja width-nya itu kita. Nah, ininya width-nya saya. Kita bedakan antara yang provinsi terus sama sampai dengan kelurahan. Kita bedakan di sini saja. Width ketebalannya saja. Ketebalan dari garis administrasinya aja. Nah, ini kita jadikannya 10, nanti berkurang 22. 10, 8 gitu. Bukan 10 ya, 1 lah. Maksudnya nanti 1. Nanti 0, berapa kurang lagi sampai dengan kelurahan. Ya, jadi ini kita 1 untuk yang provinsi. Oke. Nah, ini kemudian yang berikutnya sama dash black juga. Dash black. Ya, cuma yang ini. Nah, ini. Ininya kan tadi 1, berarti dia 0,6 nggak apa-apa. Turun lah. Ini untuk yang kabupaten. Oke, kan lebih kecil kan. Nah, ini sekarang ini. Ini sama juga dash black. Nah, ininya kita jadikan 0,3. Lebih kecil lagi. Nanti terakhir 0,1 untuk yang kelurahan. Ini untuk kecamatan. Nah, oke kan. Nah, sekarang ini juga sama dash black, ininya 0,1. Nah, oke. Jadi kan batasnya udah. Kalau sudah di apply. Nanti kita lanjut ke berikutnya lagi. Apply. Oke. Nah, ini kan udah provinsinya. Terus ada yang kabupaten kota, ada yang kecamatan dan kelurahan, semuanya sudah ada. Baik, selanjutnya kita ke simbologi yang kedua, jalan. Properti sama. Nah, untuk jalan juga sama. Kita itu di categorize di atasnya lagi, jadi bukan simple. Bukan single, jadi categorize. Okay. Value-nya itu kalau ini remark.
di fieldnya itu remark. Nah, remark. Oke, kalau sudah classify, ya ini. Nah ini yang sampahnya. Dia tidak ada kategorinya. Kita hilangkan. Oke, ini kita ambil semua. Nah ini sudah kan ada arteri, kolektor. Nah ini juga simbolnya terbatas nih. Jadi kita juga tidak bisa gunakan banyak ini variasi di sini. Nah, tapi yang banyak dipakai ya kita ikuti. Dari pertama arteri dulu ya, arteri. Lakukan simbologi arteri. Nah kalau arteri kita gunakan untuk yang arteri ini ya, kita cari dia namanya simple red line. Simple red line ya. Oke, simple red line. Mana simple red line? Nah, ini simple. Gunakan simple red. Oh, bukan simple. Di bawahnya topo main road. Di bawahnya topo main road. Ini nih. Topo main road. Kita pakai topo. Kalau ininya default saja. Topo, iya topo main road. Coba. Ya ini. Udah. Kemudian yang mirip-mirip itu dia jalan tol. Jalan tol kita jadikan sama semua. Topo main road juga. Karena simbolnya keterbatasan ya. Jadi kita samakan semuanya jalan tol. Ini topo semua. Ini sebenarnya nggak terlalu ini sih. Yang penting topo tadi. Ini juga sama. Semuanya yang jalan tol yang kita jadikan topo semua. Oke, ini juga satu lagi nih. Ya, semua sudah jadi topo. Berikutnya adalah jalan kolektor. Jalan kolektor kita gunakan yang simple red line. Nah, kalau kolektor ini kan di bawahnya. Di bawahnya lagi, di bawah dari ini. Nah, ini baru kita gunakan yang simple red yang tadi nih. Ya, simple red line. Oke, kemudian berikutnya lagi jalan lokal. Topo red kalau jalan lokal lain lokal. Topo red. Topo road bukan red. Topo road. Mana topo road? Nah, ini topo road. Oke. Selanjutnya ini jalan lain. Jalan lain itu topo path.
topopat, mana topopat? Oke, topopat. Kemudian terakhir jalan setapak. Nah, setapak ini topo step. Topo step, mana topo step di bawah? Topo step. Dah, oke. Ini untuk jalan sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke sungai. Fly, oke. Nah, beginilah jalannya kan. Wah, sudah tersimbologi. Lanjut ke sungai. Sungai ya. Nah, properties sama categorize, kemudian value-nya ini. Nah, kalau dia sungainya ini dia remark, nah, sama masih remark. Remark, oke, classify. Nah, ini kita hilangkan ya, tidak pakai. Nah, oke, kalau sungai ini dia kita gunakan topo hidrologi. Nah, topo hidrologi, nah ini dia, topo hidrologi. Oke, yang satu ini kita gunakan dash blue. Dash blue, nah ini dash blue. Oke. Nah, untuk yang sungai. Selanjutnya ke sungai AR. Area. Ini kan lainnya. Nah, oke, sekarang ke sungai AR mana dia? Ini sungai AR. Petis. Oke. Sama categorize, kemudian ini kalau value ini. Boleh. Kalau sungai ini. Oh, dia ininya remark juga. Remark, oke, classify. Ininya delete. Nah, oke. Kemudian dia topo water. Topo water. Nih, topo water. Ya. Sudah. Selanjutnya lagi berlanjut lagi ke berikutnya, administrasi desa. Nih, administrasi. Oke, properties sama categorize. Nah, cuma ini. Nah, ini apa nih? Apakah remark? Kita lihat sebentar. WAD KM WAD MKC WAD MKC ya benar. Oke, kemudian classify. Nah, ini kita hilangkan nih, nggak terpakai. Oke. Nah, ini oke semuanya. Oke, ini sudah. Lah ya. Oh, itu udah warnanya kan berubah masing-masing. Nah, kemudian ini masih ada lagi nih, yaitu kita lakukan labeling karena biar kita kasih keterangan ini kan Cengkareng, Kebon Jeruk nih biar ada tulisannya di sini, misalnya Cengkareng, terus Kebon Jeruk, Palmerah, gitu, biar ada di sini.
ke label. Kan tadi simbologi, sekarang pindah ke label. Tadi kan baru udah apply. Oke, nggak apa-apa juga sih. Kalau nggak oke, apply saja dulu. Biar ini masih ada, terus kita. Kalau sudah oke, nggak apa-apa. Klik lagi properties, dia kebuka lagi. Nah, kita opening labels. Kan simbol nih. Kita ke labels. Nah, ke label. Nah, di labels ini, nah ini. Di labels ini kita gunakan, itu kan yang ada no labels ya. Kita kasih dia labels. Single labels. Nah, value-nya namo BOJ. Nah, oke. Nah, ininya biarkan saja. Terus kemudian ininya sama, colornya sama semuanya. Default saja. Positif semuanya. Kalau sudah apply. Ya, sudah ada. Apa? Tapi ini terlalu banyak ya. Tadi value-nya yang ADMKC itu, Pak. Hah? Oh, value-nya ya? Value-nya. Bukan, kalau yang ini namo BOJ. HR25. Ini. Namo BOJ. Iya, benar. Oke, sudah ya. Ini namo BOJ. Oke. Sudah. Ini. Selanjutnya lihat lagi ke bawahnya. Nah, ini sudah. Ini kita sisakan ini administrasi ini dan provinsi ini untuk nanti membuat insert petanya. Ini kan batas kecamatannya bersama ini provinsi. Ini sudah ya. Sekarang apa namanya? Untuk pemetaan layoutnya. Tentang layoutnya. Kita sekarang lakukan layout. Ini petanya sudah siap. Ini peta sudah siap. Nah, sekarang kita buat apa namanya itu layoutnya. Kalau di ArcGIS kan enak ya, tinggal klik di sini, langsung dia. Nah, kalau ini agak berbeda dikit, tapi persisnya sama. Kalau di sini kan ada nih yang layout, tinggal kita klik langsung dia. Ada di layarnya tinggal berganti. Nah, kalau di sini dia agak terpisah, tapi prinsipnya sama. Jadi kita buka yang di project. Sini kemudian ini new print layout. Nah ini. Nah, kita kasih nama apa di sini filenya? Peta administrasi. Ya. Peta administrasi. Oke, nah ini dia. Itu kan layoutnya di sini. Kalau apa? Kalau itu kan dia berubah ya. Kalau yang di ArcGIS kan dia dari sini langsung ya. Kalau di sininya dia beda dikit lah, tapi sama sebenarnya prinsipnya. Seperti ini juga kan. Nah, kalau ini mirip-mirip ini Photoshop. Di sini ini kan. Ini mirip-mirip Photoshop. Kalau yang pernah atau yang udah gunakan Photoshop, dia mirip-mirip layoutnya ini seperti layoutnya Photoshop gitu. Oke, setelah itu nih sudah. Kemudian sekarang kita ini dulu apa kertasnya ya. Ini kertasnya apa, ininya apa gitu. Nah, sekarang kita page properties. Kita klik kanan page properties. Nah, ini ada di sini kan. Dia akan terbukti. Klik kanan di sini page properties. Nanti dia akan muncul di sini.
Mana tadi page progress. Nah ini. Nah seperti sini kita tinggal tentukan ukuran kertasnya. Kita kertas ukuran petanya. Untuk ini kita petanya peta A3. Peta yang terlalu kecil. A3 ya, cukup besar A3. Kemudian kalau yang lainnya default saja ya. Landscape, terus yang ketebalannya, tingginya, lebarnya itu default saja. Jadi sudah A3. Ini kita bisa besarkan, kecilkan. Sama ini, pakai mainkan ini saja, scroll. Ya, kecil kan, besar, pakai scroll. Atau juga pakai ini bisa, ya kan? Atau ini. Ya kan, atau kecil, ya kan? Nah, ini besar. 1,1. Terus ini zoom full kalau dia kecil ya. Nah, balik lagi ke sini, udah pakai ini. Sudah, kemudian sekarang ini kita sekarang udah layout. Tadi kan penyiapan petanya. Tadi petanya sudah siap. Yang tadi kita lakukan simbologi kan, itu sudah siap. Cuma kekurangannya di ArcGIS itu di ArcGIS ya, simbolnya terbatas. Kalau di ArcGIS banyak sekali kan simbolnya. Jalan saja berbeda-beda, jalan tol, jalan kereta tuh ini simbolnya berbeda-beda. Kalau ini terbatas, tapi masih bisa kita lakukan simbolnya. Sekarang kita lakukan semuanya itu sebenarnya ada di sini, add item. Sama juga seperti waktu layout di ArcGIS ya sama juga kan. Ketika diklik ini kan dia ada. Ini juga sama, prinsipnya ini sama. Ada map, 3D picture, semuanya ini ada di sini. Untuk ininya, sekarang kita lakukan add shape. Nah, kita ini dulu, nggak kasih bingkai frame-nya. Add shape ini, rectangle. Kita kasih bingkai dulu ya. Nah, ini kasih bingkai. Sini. Nah, ini sudah. Jadi kita kasih bingkainya. Itu untuk garis tepinya. Nih. Cuma jangan terlalu mepet sebenarnya ya. Ya. Jadi biar ada jarak juga. Ya. Nah, terus ininya kan untuk ini kita untuk keterangannya kan di sini ya. Jadi kita geser dikit di sini. Nanti kan ada legenda, judul. Nah, katakan di sini nih. Ada judul, legenda macam-macam di sini. Ini cukuplah segini ya. Nanti kalau kurang ya tinggal kita geser-geser lagi. Cukup ya? Cukuplah segini. Nanti peta utamanya di sini, terus kemudian keterangannya di sini. Untuk layout-layoutnya. Nah, setelah itu kita add lagi sama seperti tadi untuk yang di sebelah sininya. Add item tadi, set ya rectangle sama ini di sebelah sini ya. Ya. Bisa juga mepet atau itu. Ya, itu kita bisa sesuaikan sebenarnya. Kalau kurang mepet kita bisa mepetkan. Bisa juga. Oke. Terlalu mepet ya. Nah, lebih enak dilihat. Kurang dikit sini. Oke lah, cukup. Itu nanti itu kan kita kasih ini kan ada legenda, judul semuanya di sini, simbologi. Nah, ini peta utamanya di sini. Itu kemudian sekarang kita masukkan petanya.
Kalau sudah siap, kita masukkan petanya ya. Yang tadi kita sudah siapkan petanya itu. Dia ada dua. Ada dua ini kan. Ada dua apa? Ini. Yang ini peta yang tadi ini peta yang tadi kita siapkan. Kemudian peta yang ini yang tadi. Nah, ini untuk layout kita. Jadi ada dua kan kalau kita lihat punya ya apa? GIS yang terbuka itu. Interface-nya itu ada dua. Ini untuk yang sedang kita lagi layout dan satu lagi ini. Nanti dua-duanya kita bisa save sebenarnya. Ya, biar tidak hilang. Ini. Nah, sekarang kita add filenya. File dari petanya. Add item, map. Kita mau tempatkan di mana? Tentunya kan di sini. Ya kan? Iya, di sini. Jadi kita tempatkan di situ, nanti petanya akan muncul di situ. Sini ya. Nah, jangan terlalu mepet. Nanti dia akan keluar sendiri. Nah, itu dia, sudah keluar. Petanya sudah keluar, yang tadi kita buat. Nanti kita bisa atur nih. Biar besarnya itu bisa pas gitu. Kita atur sebelah kanan. Atau juga bisa manual ya, kita besarkan, kecilkan, bisa juga. Setelah ini, ya, di sini keterangan-keterangan ini ada map 1, rectangle ini macam-macamnya. Kemudian juga ada skalanya. Skalanya nanti kita mainkan agar dia bisa ya, ini kan item properties nih, ini kita yang mainkan. Di sini kan 74 ya. Coba kita rubah ke 55 ya. Jadi biar apakah pas gitu. Ini skalanya di sini. 55.000 coba. Pas nggak? Pencet enter. Setelah kita pencet. Nah, ini kan cukup bagus nih. Pas ya di sini. Cukup bagus dibanding tadi kecil. 55 cukup lah. Ya, itu kita bisa atur sebenarnya. Nanti kita bisa tambahkan skalanya sehingga dia bisa terlihat lebih bagus. Ini kalau untuk atur ininya ya di sebelah sini. Sebelah sini. Kalau kita ingin hilangkan Indonesia ininya, karena ini sudah bisa. Tadi yang sini nanti akan muncul. Tapi ini perlu di refresh dulu. Ini baru hilang. Ini baik. Kemudian kita lakukan judul ya. Ini sudah. Sekarang kita munculkan judul. Ya, judul. Judulnya sama juga. Ya. Di add di sini nih. Add item judul labeling. Nah, itu hilangan ya. Label. Judul di sini kan judulnya. Nah, ini yang di sini. Nah, ini kita ganti tulisannya kan. Dengan peta administrasi Kota Jakarta Barat. Sudah, kita enter kalau sudah. Nah, cuma dia bentuknya ini jadi kurang bagus ya. Kita gini saja. Biar dia peta administrasinya di atas ada dua ini. Dua kata. Nah, ini. Nanti kalau ini kan masih kecil, nanti kita bisa besarkan di fontnya. Ya. Kita atur di fontnya itu agar dia pas ya. Kan di bawah itu ada font di sini. Nah, ini font kan. Ya, ada font di sini. Nah, kita klik di sini, dia keluar ini. Klik ini.
Nah, follow deh. Fontnya ini bebas ya sebenarnya, tapi kita gunakan Arial. Arial, mana Arial? A. Iya, Arial. Ininya karena dia harus lebih besar yang lainnya. Tidak boleh ada yang mengalahkan besarnya ini, si judul. Masih 20. Nah, ini kan. Nah, cuma ini dia masih berantakan ya. Kita atur saja di sini nih. Yang horizontalnya itu kita center. Nah, terus yang bawahnya vertikalnya kita middle juga. Nah, tuh. Tapi masih belum ini ya. Nanti kita atur lagi. Bagusnya. Ya. Nah, ini lumayan bagus kan. Kita Jakarta Barat. Untuk sekali dia. Ya. Oke udah. Petan masih kita cakap sudah. Ini untuk judulnya sudah ya. Terus selanjutnya kita masukkan nih panah apa namanya, arah mata angin north, apa di sini dibilangnya north arrow, panah kan, panah utara. Udah akan sudah taruh sini. Nah dia muncul di sini. Ini nanti ininya kita bisa, nah di sini dia. Ada nggak di sini? Kita bisa ganti. Kalau kita belum punya ini, kita lakukan di sini nih ada. Di mana dia? Search kategoris. Nah ini. Nah itu dia. Kalau belum di itu dulu. Kalau yang belum ada di ini kan kita klik di sini. Search. Nah di sini nih. Nah ini pilih saja yang mana saja. Mungkin satu saja lah ini. Nanti dia akan itu apa download dulu lah. Setelah itu udah dia ada di sini simbolnya keluar baru. Nah, biasanya karena belum pernah digunakan sebelumnya, jadi harus di itu dulu. Di apa ya, di download dulu simbol-simbolnya. Setelah itu dia akan muncul. Nah, kalau sudah muncul ya udah kita pilih yang mana. Ini terserah yang mana. Coba kita pilih ya mana sih. Nah, akan berubah. Cuma kecil ya. Kita bisa besarkan sebenarnya. Pakai yang tangan nih bisa geser. Pakai scroll juga bisa sih. Nah, geser kan. Nah, enggak. Apakah seperti ini?
Ya, udah cukup lah. Ini sudah. Selanjutnya ini apa namanya tuh? Bar, skala bar. Tapi ini kita mempetkan ya karena nanti di sini padat sekali dengan legenda. Bisa nggak maju ke atas? Iya, nanti ada legenda. Masukkan sekarang skala bar. Nah, skala bar kan. Nah, ini kita atur di sini. Ini kan cuma 2 aja kan. Ini. Nanti kita atur di sebelah kanan sudah ya. Skalanya. Di segmen. Nah, ini di segmen ini. Kita mau ini di sininya nih. Left dan right-nya kita. Jadi kita bisa atur. Coba saja 5 sama 2 misalnya. Ini kan 0 artinya kan. Misalnya 5. Oh, ininya 2. Ya, cukup ya. Selanjutnya, nah sekarang legenda nih. Kita masukkan legenda. Legenda yang banyak nih, banyak makan tempat. Add item. Legend. Nah, kita tempatkan di sini karena dia banyak. Di bawah ini nanti kita ini kan untuk simbol apa universitas kita. Trisakti nanti di bawah. Coba di sini. Nah, muncul kan? Apakah semuanya cukup? Oh, ini cukup benar dah. Iya, sudah segitu. Berarti sampai segini. Apakah ada lagi? Tidak. Enggak, benar cukup segini. Masih ada sisa sana nih. Jadi ini bisa turun. Kiranya tidak kebanyakan jadi enggak dapat tempatnya. Ini ketika kita giniin ternyata nggak bisa. Nah, berarti diaturnya dari sini. Gitu. Nanti kita atur saja ya. Bisa turun, bisa naik. Ini bisa kita turunkan nih. Biarin. Ini juga soalnya ini terlalu mepet atasnya ini. Nah, ini agak lebih ini yang terlalu mepet ini. Ya, cukuplah. Bagus. Nanti di sini ada lambang. Trisakti. Sudah. Nah, sekarang kita atur ininya. Kita klik ini dulu. Nah, ini baru itemnya item yang kita klik di sini. Nah, ini kita atur agar dia bisa masuk. Itu di title ya, title font. Mana title font? Text dan formatting. Nah, ini dia. Ini kan judulnya. Nah, kalau judul itu besar tuh ya Bapak. Ya. Nanti ke bawahnya kita atur kan 16. Ya udah nggak apa-apa 16. Bawahnya yang kita kecilin. Ini 14. Kita turunkan saja jadi 22. Jadi kecil-kecil. 12. 12. Oke. Terus tadi bawahnya lagi. Oh. Kena ini. Apa namanya? Harus pakai ini ya. Jadi kadang dia kenanya ini.
16 tadi sini tadi. Oh, ini kan 12. 10. Nah, jadi kecil. Maaf ya, lagi belum diklik. 10 ini udah. Ini kecil lagi. Berarti 8. Nah, masuk kan? Kalau 8. Oh, ini kliknya ini sih. Oke. 8 masuk deh. Oh, titelnya kita belum kasih. Legenda. Legenda. Besar. Wah, kurang bagus. Ya kan, legenda ini. Masuk ya. Coba kita lihat. Iya, bisa masuk. Mungkin masih sedikit lagi ke sini ya. Kalau bisa sedikit. Kurang sebenarnya. Bisa juga ini kita lebarkan kalau gitu. Nah, agak bagus ya. Nah, ini harus di ini lagi. Ini agak lebih bagus. Nah, tinggal digeser-geser aja. Pakai yang panah ini. Di keyboard bisa. Nah, bagus ya. Agak simetris. Dah. Sekarang kita munculkan sini. Bisa kasih logo. Apa? Kita bisa kasih logo Trisakti. Kampus kita di sini. Add item. Bisa picture, bisa picture ya. Taruh di mana? Taruh di sini. Nah, di mana kita simpan tadi filenya. Yang dari Sakti ada di file yang tadi kita sudah ekstrak gitu. Dari Sakti. Nah, itu. Keluar ya. Tapi masih kurang. Ya, semua tinggal diatur di sini saja. Sebentar. Oke. Lagi aturnya di sini-sini. Pakai frame enggak? Kalau frame itu kotak. Masalah cukup. Ya. Cukup ya. Kalau kita lihat dia besar.
tangannya untuk geser. Cukup lah, cukup ya. Nanti ini bisa diganti nih. Kan itu sejalan, jenis jalan. Seperti di apa namanya? Seperti di ArcGIS. Oke, udah bagus kan? Ada judulnya nih, skala arah mata angin, legendanya, ya, logonya. Kemudian ada yang kurang, yaitu ini grid. Grid ini belum ada nih. Lentang bujur. Itu nanti kita munculkan ya, lentang bujurnya ya. Ya sudah akhir-akhir ya, sudah mau selesai. Jadi kita munculkan dulu gridnya ini. Pertama kita ini kan di sini dulu ya. Kita klik ini, kalau udah habis dari ini kita ke sini yang panah. Select yang ini. Nah, ini nanti ada itemnya kan. Item si petanya ini. Ini kita bisa besarkan kecilkan ya. Ini di sini. Dari kalau mau besar, ini kecil ya. Kan kita kasih dia frame. Di map grid. Oke, di map grid. Di map 1. Oke, di sini map 1 udah. Kemudian grid, mana grid di sini? Nah, ini ada grid. Nah, gridnya. Nah, ini di sini kita ini apa namanya? Tambahkan di grid map grid properties. Item properties, di item properties. Sudah item properties. Mana item properties? Ada item properties. Kemudian di gridnya map grid properties. Tadi di bawah sih itu gridnya. Ini dia grid properties. New grid, grid 1 modify. Nah, di sini nih. Nah, ini di sini kita bisa atur nih agar dianya sesuai. Kita kasih saja dia 0, ininya 0,05. Ini juga 0,05. Nah, enter. Nah, ada gridnya kan. Nah, tapi ininya belum muncul ya. Apa angka-angkanya nanti bisa kita atur di sini. Di draw coordinates. Draw coordinate. Mana draw coordinate? Ini. Draw coordinate. Nah, muncul kan? Ini koordinatnya. Cuma di sini nih masih dia ada yang lewatin garis kan, kurang bagus nih. Seperti di sini kan nih. Nah, ini kan nguratin baris itu kan. Ini juga kita atur dia sebagai agar dia bisa. Ini juga nih. Ini agak bagus nih, ini kurang bagus. Ini kan. Ini kurang bagus. Nah, ini kita atur ya. Agar ini lebih bagus. Aturnya itu di sini.
di left sama di right-nya itu. Nah ini nih, left nih kan, offset tidak ada, benar biarin. Nah ini, vertical ascending. Nah berubah kan dia. Ini juga yang top nggak usah, top kan dia. Nah ini nih, yang di samping berarti right kanan. Vertical ascending juga. Nah, masukkan sudah bagus nih. Jadi masuk ke garis itunya gridnya. Makanya ini jangan membuat mepet dengan garis ini karena nanti dia akan kepotong apa? Dia kepotong dengan garis ini. Jadi kita harus masuk dulu yang tadi membuat ininya ya, menempatkan petanya. Sudah. Kan ada garisnya. Ya, ini kan di dalam ya. Ini ya. Coba kita. Ini bisa dikasih, dikasih frame juga bisa sebenarnya. Frame. Nah, frame kan. Deh, lebih cakep. Baik. Ya, ini sudah. Terakhir itu adalah insert peta atau apa indeks peta. Jadi ini si Jakarta Batu ada di mana, di DKI kan, yang di Indonesia itu. Jadi nanti kita karena sudah nggak muat di sini, kita taruh saja di sini insertnya. Ya, ini sudah akhir-akhir ya, sudah mau selesai. Ini sudah. Nah, untuk itu biar tidak lari ini sebenarnya kita harus kunci dia. Jadi agar tidak lari, tidak ini kita kunci dia. Karena nanti kalau kita geser-geser dia nanti berubah. Itu kita kunci ya. Kita kunci itu dengan dikasih gembok. Gembok itu di map 1 di sini, map 1 nih. Ini kan gembok di sini. Nah, ini gembok, kita gembok. Sini. Gembok terus di bawahnya lagi kasih gembok juga. Di layer. Nah ini lock layer. Nah, kita kunci dia. Nah, jadi dia nggak bisa bergerak lagi. Nah, kita mau buat insert di sini, takutnya nanti kegeser-geser ya. Jadi sini sudah kita kunci. Kalau kita kunci sekarang kita kembali untuk membuat insert itu kita lihat di ini, yang file yang tempat kita bekerja sebelumnya. Kan ada 2 kan. Ini kan untuk layout. Nah, untuk yang satu lagi ya, yang ini. Nah ini dia. Ini kita munculkan hanya satu saja nih, yang si administrasi ini sama ini. Kan checklist semua. Kecuali yang paling bawah itu yang tadi. Sama ini. Nah, ini. Permisi Pak. Ya. Ini grid-nya nggak muncul. Oh, grid-nya nggak muncul. Itu Eri, grid-nya kalau nggak muncul. Di grid itu yang tadi. Mana tadi? Grid. Grid kan klik dulu sini, terus nanti ada apa? Grid. Mana grid-nya ada di sini. Tadi. Cuman udah kekunci nih. Jadi. Ini udah kekunci sih. Harus balik lagi. Harus buka lagi. Tapi ada di sini. Klik, terus nanti ada di sini kan, yang tadi. Iya, tapi garis ininya tidak muncul. Oh, garis itunya. Karena itu Iya. ganti 0,05. Di sininya kan ada itu koordinatnya tuh. Kan tadinya 110 kalau nggak salah. Diganti saja 0,05. Di bawahnya juga 0,05. Terus di enter.
Dan nanti dia akan muncul garis-garis gini. Karena tadi yang tadi terlalu besar. Ah, Kalau terlalu besar dia tidak terlihat. Udah muncul? udah. Iya, oke. Kita balik lagi ya. Ini dari tahap akhir. Nah, ini udah. Sudah. Ini karena ini kita jadikan buat insert ke dalam sana tadi. Ini kan jadi. Nah, ini warnanya ini kurang bagus ya. Kita kecil. Nah, ini agak segini. Ini kan Jakarta Barat, ini DKI, ini kan Indonesianya. Insertnya kan bagus begini kan. Jadi terlihat Indonesia, terus kemudian ini si Jakarta Baratnya. Nah, ini kebesaran. Udah cukup lah segini, bagus untuk insert. Nah, ini. Yang penting terlihat ini Jakarta Barat ada di sini. Ini kita jadikan putih saja nih. Yang ininya merah, yang itunya putih. Jakarta Barat ini kita jadikan dia merah. 2 kali atau per petis juga bisa. Di simbologi ya. Jadi kita jadikan merah saja dia. Ini jadi merah. Atau dicara yang sini merah. Merah. Nih, merah nih. Play. Merah kan? Nah, ini kita jadikan dia putih saja. Simbolnya. Cari di sini mana putih. Kalau di sana kan hollow, kalau yang di simbol atau kiri. Atau di sini nih putih nih. Nah, ya, kelihatan bagus. Kalau yang di arm itu hollow ya, kalau di sini ya kurang lebih kayak gini, putih. Jadi kita mau ambil saja, insert akan terlihat di sini. Kita barat. Kalau sudah nanti kita balik ke yang tadi itu. Kita add map, nanti kita tempatkan di mana. Balik lagi ke tadi yang layout. Ini kan sudah, nanti kita jadikan dia insert di sini. Sudah, nanti kita tempatkan sini aja nih, tempatnya karena tersisa di sini. Bisa juga sebenarnya di sini, cuma nantinya mungkin dikecilkan atau mungkin, tapi nggak apa-apa lah di sini dulu. Kita add item, add map. Nah, di mana? Di sini. Di sini lah. Nanti di atasnya kasih judul kan, berarti ada space di atasnya. Ya, di sini. Nah, kan? Terus kan? Nah, cuma ini apa namanya? Enggak bisa dikasih ini frame. Itu kan nggak kelihatan framenya. Kita kasih ke frame bisa. Frame, mana frame? Nah, itu frame. Nah, ini bisa kita besarkan sih sebenarnya. Oke, ini kita besarkan. Bisa. Atau pakaian juga bisa. Oh, ini nggak bisa. Oh, dibesarkan di sana sih. Oke, nggak apa-apa. Dia cukupin juga sih. Jadi yang penting ketahuan di sini. Ini kita bisa kecilkan misalnya. Sudah, ini kan Jakarta Barat sini. Kita kasih ini apa namanya indeks di sini. Judul. Jadi indeks peta. Kita bisa tempatkan di situ. Add item label. Dia jangan sampai mengalahkan besarnya ini. Jadi harus kecil. Insert peta ya, atau indeks peta. Insert peta. Enter. Dah.
Tapi kalau kurang pas ya tinggal diatur-atur aja. Tapi ini tidak boleh lebih besar daripada judul. Judul harus paling besar. Itu kaidah petanya, perpetaannya. Ya, sudah. Insert peta. Dah. Oke, sudah selesai. Ya, sebenarnya masih ada lagi sih, tapi kecil-kecil ya. Ini tinggal diganti administrasi batas. Tinggal diganti batas wilayah ini kan, terus ini batas jenis jalan, terus sungai. Tapi ini mesti bisa sambil ini. Ini sebenarnya sudah selesai. Ya, kota Jakarta ini sudah selesai nih. Tinggal diatur. Nanti kalau sudah kita save bisa kan. Di save. Ininya bisa kita save atau yang itunya juga tadi. Kalian juga bisa langsung ya bisa ini juga yang kita ingat saya mau save template-nya bisa. Oh iya, di sini juga ada udah ada template sebenarnya di file yang sudah kita download itu, tapi itu kita bisa gunakan juga, jadi kita tidak perlu bikin lagi seperti ini. Tapi kalau ini kan memang kita belajar ya, jadi kita buat ini semuanya dari awal semuanya. Ini juga di situ juga tadi di file itu ada file template, jadi kita tinggal bisa gunakan juga. Nah ini kita bisa ekspor ya ke JPEG atau ke PDF. Ini kalau untuk di printnya ininya, kemudian kita bisa save projectnya, kita bisa save biar nggak hilang gitu. Bisa projectnya kita save. Hasilnya juga kita bisa save ya. Oh ini yang sebelumnya. Layouting. Layouting. Layout. Oh, filenya ini yang ke save ya. Karena dia sama sebenarnya. Kalau ini layoutnya ini kita bisa ekspor atau coba ke print ya. Ini langsung print. Jadikan image bisa JPEG. Translasi ya, oke. Ya coba save. Sudah, coba kita lihat hasilnya. Nah ini transmutasi JPEG. Dan untuk hard copy-nya, kalau kita ingin print, ini dia. Ya bagus ya, kita print ini. Untuk pengerjaan tugas akhir atau untuk tugas-tugas kuliah yang di printnya, ini kan bagus tadi masuk ke dalam ya, enak lihat daripada yang tadi kalau kita tidak atur kan dia melewati batas garis. Ini insertnya juga bagus, kelihatan di sini DKI, ini Indonesianya, ini Jakarta Baratnya di sini. Nah itu saktinya. Nah. Ya sudah. Bisa JPEG, bisa juga PDF. Kita bisa atur. Tadi kan kita bisa atur semuanya. Baik, perkuliahannya sudah selesai ya. Ini kuliah terakhir. Kuliah dan juga untuk GJS juga terakhir, yang layouting terakhir. Pekan depan sudah UAS ya, UAS, tapi bukan hari Senin. Hari Sabtu itu gabungan kelas A, kelas B.
hari Sabtu, jamnya itu jam 1 kalau nggak salah di jadwal. Itu di jadwal kalau nggak salah. Ya, ini jadwalnya. Sabtu 19 Desember, aplikasi komputer jam 1 ya, jam 13 sampai jam 16. Kalau 3 SKS ada ini ruangannya nih. Tapi kita pakai Zoom aja. Ya, di sini. Oke. Jadi ini terakhir. Adapun ujiannya adalah ujiannya dari UTS sampai dengan sekarang. Ya. Bisa jadi nanti adalah analisisnya, pengerjaannya itu di ArcGIS, tapi nanti di layoutnya di QGIS gitu. QGIS jadi. Karena kan waktu setelah UTS kan kita membuat tuh peta peta pola ruang gitu kan, terus ada beberapa itu. Nanti bisa jadi di layoutnya di QGIS. Jadi ya apa yang sudah kita lakukan praktikum ya itu nanti yang diujikan. Jadi seperti UTS UTS yang sebelumnya. Terus kemudian untuk ini GCR ya, GCR ini masih bermasalah ya. Jadi untuk laporan praktikum hari ini dan juga yang pekan sebelumnya kalau masih bermasalah ya sudah mungkin tidak perlu dibuat. Gitu. Adapun dibuat silakan untuk sendiri, untuk belajar sendiri ya. Jadi kan itu untuk mempermudah sebenarnya nanti kalau kita yang membuat sendiri langkah-langkahnya kita tahu itu silakan. Tapi karena ini masih bermasalah GCR-nya itu karena langsung penuh lagi. Nah beberapa mata kuliah ada di situ, jadi baru dikosongkan filenya ya, penuh lagi, cepat sekali penuhnya. Nah, jadi untuk persiapan UAS ya, nanti kalau memang penuh lagi UAS ya mungkin kirimnya lewat email saja nanti ya. Kalau GCR-nya masih bisa pakai GCR, nanti UAS-nya pengumpulan jawabannya. Kalau tidak bisa, ya mungkin nanti lewat email. Gitu. Tapi nggak masalah itu sih. Itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Permisi Pak. Ya, gimana? Saya kehilangan print layout-nya. Kehilangan? Iya. Ya, tinggal di print aja. Tinggal dibuat lagi di yang tadi. Mulai dari awal lagi, Pak? Bukan. Di project lagi. Oh, maksudnya hilang ini? Bukan. Yang layar satunya. Oh, layar satunya? Yang ini? Iya. Yang ini atau yang ininya? Yang itunya. Layout-nya? Iya. Layout-nya harusnya tadi di-save. Udah di-save belum? Udah di-save, tapi sekarang saya nggak tahu diambil di mana. Oh, tetap di situ. Cuma dia filenya dia ada ekstensinya QGIS kalau. Nih, QGZ itu, QGZ. Kalau di ini kan MXD kalau ArcGIS kan. ArcGIS kan MXD, ekstensinya 3 huruf. Kalau si QGIS itu itunya projectnya, nama filenya itu QGZ gitu. QGIS Z. Itu nanti tinggal dibuka saja. Kalau dibuka nanti dia muncul lagi seperti yang tadi itu. Ya, jadi penting sekali di save ya. Ini kan udah di save nih tadi peta layoutnya ya. Kalau yang ini sudah peta administrasi ini kan tadi ini juga layoutingnya tadi. Itu. Pak. Ya. Yang saya buka tapi yang ternyata berbeda jauh. Berbeda. Berarti belum di. Yang tersisa hanya peta Jakarta Barat warna merah yang nggak ada isinya. Tuh, ininya hilang ya? Ininya hilang nggak? Berarti harus di-save juga projectnya yang ini ya, layoutnya ini. Padahal saya udah save, Pak. Harusnya sih ada kan di save projectnya ini. Nah, karena pilihan save-nya ya itu, save project ini kan udah save ininya. Save project-nya. Yang tadi kan sudah kita save project yang tadi. Berarti nanti untuk ujiannya itu untuk antisipasi, misalnya tadi udah buat ternyata hilang itu, diekspor ke JPEG atau di PDF sehingga ada buktinya. Ini saya sudah buat ini bukti saya membuat layoutnya. Kalaupun hilang ya, kalau itu untuk cadangan.
Nah, kalau tidak ya tetap di save ini ya, atau dua-duanya aja, semuanya lah. Ya ini, save project-nya biar tidak hilang. Gitu. Itu saja ya kuliah kita pada siang hari ini. Jika tidak ada lagi, nanti disiapkan untuk ujiannya. Ya sebenarnya ujiannya itu untuk ini aja sih, untuk mengetahui bahwa sejauh mana kita bisa menguasai ini. Sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali, GIS dan ArcGIS dan QGIS. Dua hal itu sebenarnya, dua software ini sangat paling yang banyak digunakan, dua hal ini. Jadi kalau kita menguasai ini ya itu insya Allah bisa. Dan juga banyak mata kuliah yang didukung oleh ini. Ya, untuk perencanaan kota, perencanaan pariwisata, perencanaan wilayah. Ya, ini nanti menggunakan baik ArcGIS maupun QGIS untuk pendukungnya, menampilkan wilayahnya di mana untuk direncanakan dan sebagainya. Jadi sangat dibutuhkan sekali. Ya, meskipun bukan utama ya, tapi alangkah baiknya kita juga bisa menguasai ini sebagai seorang geograf atau planolog. Demikian, kalau tidak ada lagi, Bapak akhiri ya kuliah kita pada siang hari ini. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sore Pak, terima kasih Pak. Sore Pak, terima kasih Pak. Ada berapa orang tadi? Tadi 27. Maaf, lihat dulu absennya. Terakhir berapa orang untuk laporannya? Jangan lupa absen ya. Sebentar. 23 berarti 21 yang hadir. Oke, terima kasih. Silakan untuk live 21 yang hadir. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.